Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian dari kelompok 11. Jadi kelompok 11 ini merupakan kelompok terakhir dalam kegiatan diskusi mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Di kelompok 11 ini terdiri dari 4 orang, diantaranya Saudari Samusia selaku pemateri pertama, Saudari Eka Murtisari selaku pemateri kedua, Saudari Inayatul Munahwara selaku pemateri ketiga, dan saya sendiri selaku pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsia. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian promosi dan ciri-ciri promosi. Pengertian promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap menginginkan produk tersebut. Berdasarkan pengertian ini, maka promosi merupakan aktivitas komunikasi yang berasal dari informasi yang tepat. Ciri-ciri promosi adalah komunikasi, masa mendapat perhatian, dan ada perkenalan antara pembeli dan penjual terhadap produk. Nah, terus intensif adalah secara terus-menerus ditujukan untuk memberikan rangsa kepada calon pembeli, undangan baik khusus atau umum untuk mengenal produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Murtisari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah melakukan komunikasi pemasaran dan periklanan. Yang pertama yaitu langkah-langkah melakukan komunikasi pemasaran. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah melakukan komunikasi pemasaran, terlebih dahulu saya menjelaskan dulu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan pertukaran informasi antara pembeli dan penjual. Pertukaran informasi sangat penting bagi peningkatan hubungan pemasaran. Hal ini karena informasi akan memberikan kesadaran dan pengertian di antara pembeli dan penjual, yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan dan hubungan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah melakukan komunikasi pemasaran. Langkah-langkah dalam melaksanakan komunikasi pemasaran itu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi halayak sasaran. Nah, mengidentifikasi halayak sasaran ini salah satu hal penting yang harus diketahui oleh komunikator, ialah bagaimana citra objek menurut pandangan halayak tersebut pada saat ini. Citra itu merupakan serangkaian anggapan, ide-ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan komunikasi. Nah, dalam menentukan tujuan komunikasi yaitu menentukan tanggapan apa yang dikehendaki dari halayak sasaran. Yang pertama yaitu model AIDA, di mana model AIDA ini terdapat bagian yang pertama yaitu tingkat, tertarik, ingin, dan tindakan. Dan yang kedua model hierarchy effect, di mana kesadaran, mengetahui, menyukai, preferensi, keyakinan, dan pembelian. Langkah yang ketiga yaitu merancang pesan, menyusun pesan yang efektif, dan idealnya suatu pesan harus mendapatkan perhatian, menarik, membangkitkan keinginan, menghasilkan tindakan. Dalam penyusun pesan perlu dipecahkan 4 masalah. Yang pertama yaitu apa yang dikatakan, bagaimana mengatakan secara logis, dan bagaimana menyampaikan pesan secara simbolik, dan siapa yang harus menyampaikan atau. Langkah yang keempat yaitu menyeleksi saluran-saluran komunikasi. Nah, komunikator harus menyeleksi saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan agar benar-benar efektif dan efisien. Langkah yang kelima yaitu penentuan anggaran promosi. Menukar berapa besarnya biaya promosi. Untuk ini ada 4 metode. Yang pertama, metode semampunya, berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan mereka.
Yang kedua yaitu metode persentase penjualan, berdasarkan persentase ide-ide dari penjual. Yang ketiga yaitu metode sejajar dengan pesaing, dan yang keempat metode tugas dan sasaran. Langkah yang keenam yaitu memilih bauran promosi. Perusahaan memilih dari 4 bauran promosi, yaitu periklanan, promosi, penjualan, wiraniaga, dan publikasi. Langkah yang ketujuh yaitu mengukur hasil promosi. Nah, mengukur dampaknya kepada khalayak sasaran. Dan langkah yang terakhir yaitu mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran. Perusahaan sampai pada konsep komunikasi pemasaran yang terkoordinir. Konsep ini menghendaki agar memilih direktur komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab penuh atau atas usaha-usaha komunikatif persuasif, menyusun filosofi mengenai peran dan besarnya alat-alat promosi yang digunakan, menelusuri semua pengeluaran promosi dengan produk, alat promosi daur hidup, produk dan hasil penelitian sebagai dasar memperbaiki penggunaan alat-alat promosi, mengkoordinasikan kegiatan promosi dan waktunya pada saat kampanye. Nah, selanjutnya yaitu periklanan. Aktivitas promosi memberikan pengaruh yang penting untuk keberhasilan penjualan perusahaan. Nah, di sini iklan merupakan salah satu alat yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli. Periklanan adalah segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan periklanan. Tujuan periklanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, informative advertising atau periklanan informatif adalah bentuk periklanan untuk menarik konsumen pertama kali dari suatu produk. Dengan demikian, maka seringkali dilakukan besar-besaran pada tahap awalnya. Yang kedua, persuasive advertising atau periklanan persuasif, yaitu bentuk periklanan yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan maksud untuk menciptakan keunggulan tersendiri yang memiliki ciri dari suatu produk. Yang ketiga, reminder advertising atau iklan pengikat, yaitu bentuk iklan yang ditujukan untuk iklan produk yang sudah mapan. Dengan demikian, maka bentuk iklannya tidak untuk membujuk konsumen, tapi hanya mengingatkan kembali konsumen terhadap produk yang sudah dikenal oleh konsumen. Baik, selanjutnya yaitu anggaran periklanan. Anggaran periklanan itu tergantung pada merek yang akan diiklankan, karena merek dengan bangsa pasar yang sudah tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit biaya iklan, berbeda dengan merek ataupun produk baru yang membutuhkan anggaran berlebih karena masih berusaha membangun kesadaran pelanggan untuk mencobanya. Selanjutnya, ada 5 faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat menciptakan anggaran periklanan. Yang pertama, tahap dalam siklus produk. Yang kedua, pangsa pasar dan bisnis konsumen. Yang ketiga, persaingan dan gangguan. Yang keempat, frekuensi periklanan. Yang kelima, kemungkinan substitusi produk. Selanjutnya, memilih pesan iklan. Faktor kreatif dalam iklan lebih penting daripada jumlah uang yang dikeluarkan. Suatu iklan baru dapat membantu meningkatkan penjualan hanya setelah mendapat perhatian. Dengan demikian, maka faktor kreativitas dalam menetapkan dan memilih iklan merupakan faktor yang sangat penting. Terdapat 4 tahap dalam mengembangkan strategi kreatif. Yang pertama, message generation atau pembentukan pesan. Pembentukan pesan dari suatu produk
pada prinsipnya harus dapat menyampaikan pesan yang utama dari suatu merek produk, yaitu manfaat utama yang ditawarkan oleh merek. Yang kedua, message evaluation and selecting, evaluasi dan pemilihan pesan. Pemasar harus dapat mengeluarkan pesan-pesan alternatif. Yang ketiga yaitu message executing atau pelaksanaan pesan. Pengaruh pesan tidak hanya tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi juga pada bagaimana mengatakannya. Dengan demikian, maka sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pesan iklan. Yang keempat yaitu social responsibility atau tanggung jawab sosial. Pada saat yang sama, pengiklanan dan bironya harus memastikan bahwa iklan yang kreatif tidak melanggar norma-norma sosial dan hukum. Baiklah, materi selanjutnya tentang media periklanan. Jadi, media itu adalah tempat untuk menyampaikan pesan iklan. Dalam pemilihan media, kita harus pandai-pandai menemukan media dengan biaya yang paling efektif untuk menyampaikan pesan iklan kepada target kita atau konsumen kita. Untuk memilih media pun kita harus memperhatikan 3 faktor penting, diantaranya itu faktor jangkauan. Jadi dari faktor jangkauan ini kita dapat mengetahui jumlah orang yang melihat iklan dari media kita. Yang kedua itu faktor frekuensi, yaitu banyaknya rata-rata orang yang melihat paparan iklan dari media tersebut. Serta yang terakhir itu adalah faktor pengaruh. Jadi faktor pengaruh itu merupakan nilai kualitatif suatu paparan melalui media tertentu. Nah, setelah kita melakukan pemilihan media, itu kita harus bisa menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Di antaranya adalah para selebriti. Jadi, iklan kita harus mendapatkan dukungan dari para selebriti. Nah, tokoh yang dipilih dengan cermat setidaknya dapat menarik perhatian pada merek produk yang diiklankannya. Dengan demikian, maka sangatlah penting untuk memilih selebriti yang tepat bagi produk yang akan kita jual. Dalam memilih tokoh yang tepat itu kenapa dikatakan sangatlah penting? Karena tokoh tersebut harus dikenal luas oleh masyarakat, mempunyai pengaruh yang sangat positif dan sangat sesuai dengan produk yang akan dia iklankan. Promosi penjualan atau biasa disebut sebagai sales promotion. Jadi promosi penjualan ini adalah kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang ditujukan untuk mendorong lebih kuat mempercepat respon pasar yang ditargetkan, dan juga dijadikan sebagai alat promosi lainnya dengan menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda guna untuk mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk kita serta bisa meningkatkan tingkat penjualan kita. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan penjualan tatap muka. Jadi penjualan tatap muka Baiklah, atau materi terakhir itu adalah tentang presentasi lisan dalam atau suatu public relations. Dengan Jadi, satu atau lebih publisitas calon ini pembeli adalah dengan ruang tujuan editorial untuk yang mengadakan terdapat di kegiatan semua media